Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih meninggalkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tangisan kehilangan orang tercinta hingga saat ini masih terdengar. Ibunda pramugari Graceland Gloria Natali Sinaga tampak belum bisa melepas kepergian putri tercintanya. Sempat viral lantaran minta sang anak berenang. Benarkah sang ibu kerap berhalusinasi hingga keluarga harus terus mendampingi ibunda Graceland? Seperti apa mimpi ayah dan adik Graceland tentang sosok pramugari yang ceria tersebut? Di sisi lain, prosesi pemakaman Kapten Afwan pun diwarnai suasana haru dan banjir air mata. Benarkah masjid tempat almarhum disolatkan adalah masjid yang pernah ia renovasi semasa hidupnya? Seperti apa kesedihan yang masih dirasakan istri serta adik sosok Kapten Soleh itu? Jenazah rekan pilot Kapten Afwan, co-pilot Diego Mamahit, juga telah teridentifikasi sejak tanggal 17 lalu. Akhirnya dimakamkan, seperti apa kehilangan pihak keluarga? Benarkah kampung halaman Diego pun menghormati kepergian co-pilot Diego Mamahit dengan memasang bendera setengah tiang sepanjang desa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangisan kehilangan masih terdengar. Tetesan air mata terus mengalir mengenang kepergian para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 pada Sabtu 9 Januari lalu. Di antara sekian kesedihan yang mendera pihak keluarga, nama Graceland Gloria Natali Sinaga menjadi salah satu pramugari yang viral di dunia maya setelah video tangisan sang ibu meminta anaknya berenang beredar luas. Kendati jenazah Graceland telah teridentifikasi pada tanggal 19 kemarin, namun kesedihan tak bisa berlalu begitu saja bagi seorang ibu. Suara beratnya kembali terdengar saat bayangan sang putri kembali terlintas. Lantaran duka yang tak kunjung surut, benarkah sang ibu pun kadang berhalusinasi tentang kehadiran Graceland? Adalah berita yang kita dengar itu tanggal 18 bahwa ditemukan identitasnya merupakan paspor dan kalungnya si Grace itu dengan cincin. Itu ditunjukkan itu, baru kita ada titik terangnya. Nah, untuk tanggal 19-nya itu baru kita ada dipanggil gitu bahwa untuk telah teridentifikasi. Dan tanggal 20 kita diserahkan jenazahnya di Rumah Sakit Polri yang Kramat Jati. Masih itu terlihat banyak yang jadi nggak apa-apa ini aja mah. Nggak bisa. Ya. Mama nggak bisa. Sosialnya dia tinggi, sosialnya tinggi dia. Mama nggak bisa. Ya udah sebut aja, ngapain jangan nangis. Udahlah. Nggak bisa mama. Udah. Dia selalu sayang pada sama saya. Sering mencium dia. Iya, Ini ada di Facebooknya. Ini cium mamanya kan. Belum lama itu. Waktu kapan itu yang tuh
ulang tahun mamanya atau gimana. Kalau dari mimpi ibunya belum ada mimpi, tetapi kayaknya bayang-bayangnya itu selalu kayak gimana sih, kayak ngigo gitu apa gimana, atau berhalusinasi, ya kira-kira begitulah. Iya, dia ceritain kayak ini. Makanya kalau dia mau keluar itu Pak dari kamar harus ditemanin. Nah kan karena ada satu misalnya mau minum kan atau mau kemana, dia selalu bangunin kita gitu, jadi supaya ditemanin. Ya memang sebagai kita kan nggak bisa terlalu lama bersedisi kalau udah banyak support dari teman-teman, dari bahkan terus terang Bapak Presiden juga menyampaikan itu, udah turut bersama, itu semua di luar kemampuan kita, memang benar. Pasca teridentifikasi pada 19 Januari lalu, sosok pramugari yang begitu dicintai keluarga, Graceland Gloria Natali Sinaga, hadir dalam kehidupan keluarganya. Kendati hanya lewat mimpi, namun pertemuan singkat tersebut seolah memberi sejuta makna bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, di hadapan ayah dan adik, Graceland hadir lewat mimpi. Lantas, seperti apa mimpi yang dialami oleh keluarga? Kalau mimpi dia, pernah saya di situ. Tapi 2 hari yang lalu itu, 2 hari yang lalu, jujur. Jadi 2 hari yang lalu dia diliatin saya terus. Jadi kenapa di situ Kak? Saya kalau sama dia kan kita panggil kakak, karena dia adiknya kan. Mamanya juga manggil kakak sama dia, kakak gitu. Kalau manggil dia kadang-kadang Chris, kadang-kadang kakak gitu. Jadi kenapa di situ kakak gitu? Diam aja dia. Itu 2 hari yang lalu itu. Ini saya udah ceritakan sama orang. Selain Bapak memanggil, ada komunikasi yang lain? Enggak ada. Diam. Ya ituin aja gitu deh. Langsung bangun aku. Kaget saya. Kemarin aku ada dimimpiin waktu hari apa itu, 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah, dimimpiin dia pakai baju putih, bawa koper pramugarinya, senyum-senyum, menandakan dia tuh kayak baik-baik aja di sini loh, aku baik-baik aja. Oh ya udah, berarti dia udah senang bersama Tuhan di surga. Tinggal kitanya yang emang harus tetap menerimanya dengan ikhlas. Di rumah dia cuma sampai depan pintu. Itu kadang aku cuma bilang, loh kok lu selamat Kak? Cuman senyum-senyum aja, dia kan senyumnya identik banget, ada lesung pipitnya kan, ada lesung pipinya. Dia senyum-senyum, dia cuma di depan pintu aja. Kehilangan mendalam keluarga pada sosok pramugari Graceland. Ia pun hadir lewat mimpi. Lantas, seperti apa prosesi pemakaman Kapten Afwan yang penuh haru dan banjir air mata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Rumah duka Kapten Afwan di kawasan Bogor dipadati pelayat. Akhir pekan kemarin, semua ingin mengantar sang kapten menuju tempat peristirahatan terakhir sebagai bentuk penghormatan atas kebaikan yang pernah ditanam almarhum semasa hidupnya. Disolatkan di Masjid Ad-Daulah sebelum akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajek, Kabupaten Bogor, tersiar kabar jika masjid tempat sang kapten disolatkan pernah direnovasi oleh almarhum semasa hidupnya. Kebaikan demi kebaikan itulah yang membuat keluarga, kerabat, serta rekan kerja kehilangan sosok panutan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya.
rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Pemirsa Intens Investigasi, Kapten Afwan telah diantar menuju tempat peristirahatan terakhir oleh orang-orang yang sungguh mencintainya dengan tulus. Raut kesedihan pun terpancar di rona sang istri, Pipit Ramawati. Ya, almarhum Kapten Afwan pergi meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Alhamdulillah, proses pemakaman suami saya berjalan lancar. Bismillah, ini sudah ketetapan Allah. Insya Allah kami keluarga ikhlas menerima ketetapan Allah ini. Mudah-mudahan keluarga kami bisa kuat, sabar. Kemudian saya sebagai istri Kapten Afwan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses pemakaman ini. Kapten Afwan adalah adik saya. Beliau sangat-sangat sayang yang sangat kuat pada keluarga, pada saudara-saudara, dan juga sampai sepertinya juga saya lihat ke teman-temannya, semua orang. Saya paham semua itu Allah, kita semua milik Allah, bukan milik pribadi. Saya terpukul, tapi saya yakin dengan cara beliau tidak lagi ada di dunia itu karena itu kehendak Allah. Dengan caranya saya ikhlas apapun yang Allah kehendaki. Sosok Kapten Afwan mungkin telah tiada, namun kebaikannya akan terus hidup. Lantas, benarkah warga di kampung halaman Co-Pilot Diego mengibarkan bendera setengah tiang karena begitu kehilangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kesedihan juga masih tampak dalam keluarga Co-Pilot Diego Mamahit. Ayah Diego yang awalnya yakin jika sang putra selamat dari tragedi maut tersebut sempat syok kala mendengar kabar jenazah sang anak telah teridentifikasi. Ya, sempat berharap akan adanya mukjizat, namun apa boleh buat, takdir Tuhan berkata lain. Kendati kini telah ikhlas, namun kesedihan dan air mata masih terus mengalir kala momen-momen indah bersama putra kesayangannya kembali dikenang. Sebelum terjadi ini, saya masih punya pengharapan. Boleh aja saya bilang, orang mau bilang saya orang nggak beres, nggak gini, saya nggak peduli. Tapi saya tetap berdoa, saya mengandalkan Allah, saya mengandalkan Tuhan. Bisa aja terjadi kalau Tuhan berkenan, ada mujizat, ada keajaiban, kenapa tidak? Tapi hari Minggu, tanggal 17 kemarin ini, Januari, jam 5 sore, dari rumah sakit di CI itu memberitahu. Kita kebetulan ada semua di situ, keluarga yang memberitahu kalau pilot Diego sudah ditemukan, gitu ya. Waduh, shock juga saya waktu itu. Mulai di situ saya lihat, oh ini berarti sudah.
Ya semua keluarga situ bilang, ya tenangkan saya, sudahlah Pak, sudahlah gini. Kalau kita maunya semua selamat, semua hidup. Tapi kalau Allah Tuhan berkenan lain, kita nggak bisa apa-apa. Pastinya proses keluarga untuk bisa ikhlas menerima ini nggak sebentar. Itu lama, kita butuh waktu ya. Semua pasti keluarga tentunya shock dengan kejadian ini, kondisi ini. Ya pelan-pelan kita akan mulai mengikhlaskan. Pemirsa Intens Investigasi dikenal sebagai sosok baik yang juga taat beribadah. Co-pilot Diego rupanya tak pernah lupa pada kenalan serta keluarga di tempat-tempat tugasnya. Setiap kali mendarat di tempat tertentu, sosok pria yang disayangi keluarga itu selalu menyempatkan waktu berkunjung ke kerabat di tempat tersebut. Lantaran kebaikan itulah, benarkah warga kampung halaman sang kapten di Manado mengibarkan bendera setengah tiang sepanjang desa sebagai tanda duka serta penghormatan terakhir bagi co-pilot Diego Mamahit? Saya nggak tahu ini hoax, rumor atau apa. Ya, dia bilang gimana? Di Manado sana itu kakak sayangnya dia tuh. Mereka itu pasang apa? Bendera setengah tiang, tanda berduka. Setengah tiang dari ujung sampai ujung desa. Karena mereka menganggap dari kecelakaan kemarin itu Diego itu adalah putra daerah. Putra anak Manado. Yang jadi orang-orang sekitar sana itu di. Mungkin cara menghargainya seperti itu. Ya. Saya kaget juga dikirim fotonya, dikirim ini kan. Wah luar biasa kamu udah viral. Masa kayak orang ini aja ya. Jadi ya itu dia dari dia. Dia itu anak baik satu ya. Dia juga yang taat juga dengan ibadah-ibadah di gereja kami sebagai pelayan gitu ya kan. Pelayan itu maksudnya melayani gereja. Kalau tiap minggu dia nggak terbang jadi ya saya melihat ya Tuhan itu pasti akan melihat yang selama di dunia ini dia sudah berbuat baik, dia sudah itu ya selama ini nggak tahu bagaimana ya. Setiap dia datang di tempat di mana dia datangi saudara-saudaranya semua, makanya mereka kaget semua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.